Lewat nih, nggak bisa lewat. Plat hitam jangan dipaksain. Balik kanan gitu. Plat hitam pulang aja, pulang nggak bisa ini. Dalam ini dalam. Banjir dalam. Ini udah ada yang mati gitu ya, bisa tuh. Belatung aja udah pada ngambang, belatung tuh belatung. Wah, pulang nih mobil, pulang aja, Wah. Rendam mobil ya. Nih Bang, mati bagian sini nih Bang. Udah longsor, banjir lagi. Rendam mobil ya. Nih Bang. Semangat pagi sahabat-sahabat rumah Hijaunet semua, dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di video awal tadi, sahabat semua sudah melihat bagaimana TPA Cipayung mengalami longsor. Kejadiannya sekitar tanggal 20 Oktober yang lalu, niscaya karena diguyur hujan deras dan membuat jalan tergenang, sampah-sampah bertebaran, mobil standar tidak bisa lewat dan sebagainya. Sahabat semua, melalui video tersebut yang di repost dari akun Depok 24 Jam Official, Depok 24 Jam, yang kemudian videonya diambil dari Kak Didi _ Rianto. Sahabat semua bisa melihat bagaimana itulah akibat dari tertumpuknya sampah di TPA. Memang kelihatannya aman-aman saja karena masih jauh dari masalah yang akan timbul. Namun seperti sahabat semua, inilah yang akan terjadi di setiap TPA kalau kita terus-menerus menimbun sampah kita di sana. Lama-kelamaan TPA tidak akan bisa menampung sampah kita dan kemudian lalu sampah kita mau dibuang kemana? Ya, sahabat semua sampah yang tertumpuk di TPA niscaya adalah sampah yang tercampur antara yang organik dan yang anorganik. Karena apa? Karena sampah yang tercampur itulah yang dianggap sudah tidak bisa dimanfaatkan sehingga ditumpuk begitu saja, sehingga dianggap ya sudah biarkan saja tertumpuk di sana, bukan urusan saya. Nah sahabat semua, siapapun yang menyimak video ini, saya mengajak sahabat semua, yuk kita mulai mencoba untuk mengurangi tumpukan sampah di TPA. Memang sepertinya sampah-sampah tersebut bukan urusan kita, namun lama-kelamaan hal itu akan menjadi urusan kita. Karena apa? Karena kalau begini terus cara kita membuang sampah, lama-kelamaan sampah tersebut akan menumpuk di TPA dan TPA tidak sanggup untuk menampung lagi, akhirnya akan mencari lahan baru. Memungkinkan nggak kalau kemudian sampah tersebut, lahan barunya nggak jauh dari rumah kita, atau karena nggak tertampung di TPA, akhirnya timbul TPS-TPS liar yang mungkin saja tidak jauh dari tempat tinggal kita. Jadi masalahnya sebenarnya bisa akan menjadi dekat ke rumah kita kalau kemudian sahabat semua, kita semua, mulai dari diri saya dan teman-teman semua, tidak memulai mengatasi sesuatu dari sumbernya, dari rumah kita. Ya sahabat semua, saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai melakukan proses composting di rumah kita dengan cara apa yang sederhana. Dengan cara pertama, teman-teman semua memiliki 2 tempat sampah. Itu aja dulu. Miliki 2 tempat sampah, yang satu untuk yang organik, yang satu untuk anorganik. Dengan terpisah, maka yang anorganik ini, yang kering-kering ini niscaya akan lebih mudah diolah, akan lebih mudah diproses oleh siapapun, oleh pemulung, oleh katakanlah teman-teman petugas kebersihan. Mau dibakar sekalipun, sampah yang tidak ada campuran organiknya akan jauh lebih cepat terbakar dengan model insinerasi tentunya ya, bukan dibakar begitu saja yang polusinya bisa kemana-mana. Nah, model RDF pun yang katakanlah mengolah sisa-sisa bahan residu untuk kemudian dibakar tetap membutuhkan sampah yang kering, karena semakin kering semakin efektif prosesnya. Ya sahabat semua, yuk kita mulai memiliki 2 tempat sampah di tempat Anda, di rumah Anda. Pastikan tempat sampahnya tertutup rapat, dalam artian tidak berlubang, sehingga Anda tidak perlu melapisinya dengan kantong plastik lagi. Dan sisa bahan organik yang sudah terkumpul, Anda olah secara mandiri. Dengan cara apa Mas Andito saya bisa mengolah sisa bahan organik saya? Banyak banget metodenya teman-teman. Ada dengan lubang organik, ada dengan kompos pot, biopori, Anda bisa katakanlah melakukan proses ekoenzim dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari proses-proses yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi sisa bahan organik di rumah kita masing-masing. Intinya adalah apa yang kita lakukan terlihat sederhana, hanya memiliki tempat sampah berbeda, namun itu bisa amat sangat signifikan mengurangi tumpukan sampah di TPA. Sekali lagi sahabat semua, masalah di TPA bisa jadi bukan masalah kita hari ini, tetapi mungkin di masa depan itu bisa menjadi sebuah masalah yang luar biasa kalau kemudian kita tidak segera melakukan sesuatu pada saat ini, mumpung kita masih diberi kesempatan. Bagaimana sahabat semua? Mudah?
kalau teman-teman semua ingin mendapatkan panduan atau katakanlah langkah demi langkah untuk bagaimana bisa melakukan proses composting dan belajarnya secara online, Anda bisa lakukan langsung di rumah masing-masing tanpa hadir ke sebuah workshop atau sebuah pertemuan, dan tentunya dengan asistensi yang lebih mudah di zaman sekarang dengan menggunakan teknologi, grup WhatsApp, dengan Kulwap, nanti akan ada Kulzoom-nya di dalam setiap angkatannya. Sahabat semua bisa mengikuti program belajar composting online yang diadakan oleh Rumah Hijau Net secara berkala. Ikuti terus saja di YouTube-nya Rumah Hijau Net atau kemudian di media-media sosial saya seperti di Instagram atau Twitter atau kemudian di Facebook. Dan kalau teman-teman sudah punya nomor WhatsApp saya, bisa pantau terus status WhatsApp saya untuk kemudian info kapan belajar composting online akan diadakan kembali. Karena sahabat semua, ilmu ini mungkin terlihatnya sederhana, namun ketika kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita, untuk diri Anda, untuk anak-anak Anda, niscaya kita bisa berkontribusi positif untuk perbaikan lingkungan kita. Karena kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Jangan sampai kejadian TPA Cipayung terjadi di TPA di sekitar rumah kita yang menjadi tujuan sampah kita, dan akhirnya sampah tidak bisa terangkut. Terus gimana? Apakah sahabat semua sudah siap untuk menghadapi itu? Jika tidak ingin menghadapinya atau memiliki persiapan tertentu untuk menghadapinya, yuk belajar cara mengompos dari sekarang. Caranya gampang teman-teman, silakan googling, silakan cari informasi yang sudah tersebar di media sosial, dan jika Anda membutuhkan bantuan atau katakanlah panduan secara terstruktur dari saya, seorang praktisi composting yang sudah melakukan proses 8 tahun hingga hari ini, silakan ikuti belajar composting online bersama Rumah Hijau Net. Siapa tahu ini bisa jadi ilmu yang bersama-sama kita lakukan dan akan menyelamatkan lingkungan kita. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di video-video Rumah Hijau Net yang lainnya.